Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru. Apakah nanti guru honorer ya, kode P dan TL, apakah nanti tes lagi? Di sini kita bahas potensi guru honorer kode P dan TL tes lagi di seleksi P3K Guru 2024. Jadi tentunya kalau kita lihat ya, untuk kategori peserta P3K Guru 2024 tentunya itu dimulai dari P1 yang belum lulus ya, itu sebanyak 12.000, kemudian ada P2, kemudian ada P3 dan ada P4. Nah, di sini untuk potensi guru honorer kode P dan TL yang bisa dites lagi di seleksi P3K Guru 2024, kemungkinan itu adalah P4 ya, pelamar umum, kemudian P3 dan P2. Sedangkan yang 12.000 P1 ini kemungkinan besar itu tanpa tes lagi karena sudah lulus PG sejak tahun 2021 teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira potensinya untuk guru honorer kode P dan TL berpotensi tes lagi di seleksi P3K Guru 2024. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Nah, di sini kami dapatkan informasi ya terkait dengan potensi tes lagi ya bagi pelamar P3K Guru yang mendapatkan kode P dan TL teman-teman ya, di seleksi P3K tahun lalu, yaitu di tahun 2023 ya, yang mana kalau kita perhatikan di sini dari FGPPNS mengatakan bahwa untuk P dan TL itu dites SJT teman-teman ya. Jadi kalau dites SJT berarti itu kemungkinan yang kena itu adalah P2, P3 dan P4. Kemungkinan di P3K Guru 2024, P2, P3 dan P4 itu akan mengikuti tes SJT ya. Tapi insya Allah dimudahkan juga diangkat semuanya jika dapodiknya benar. Kenapa ya? Kenapa harus dites SJT lagi? Karena mereka ini sebenarnya tidak lolos PG di tahun 2021. Yang lolos PG itu cuma P1 teman-teman ya. Yang totalnya tersisa itu adalah 12 ribuan. Ini yang kemungkinan besar itu tanpa tes nantinya. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah tidak ada harapan bagi P2, P3, P4 tanpa tes juga? Jawaban saya tetap ada harapan, karena memang apa yang kami bahas di sini ini masih bersifat prediksi. Bisa jadi kalau misalkan ada mekanisme baru dan ternyata di mekanisme itu menghendaki seluruh guru kategori P itu tidak dites, maka mulai dari P1, P2, P3, P4 itu tanpa tes. Kalau memang ada mekanismenya nanti teman-teman. Jadi ini informasi kami dapatkan dari FGPPNS ya, bahwasanya untuk P2, P3, P4 itu kemungkinan tetap mengikuti tes SJT teman-teman. Jadi intinya itu teman-teman yang harus teman-teman lakukan bagi calon pelamar P3K Guru 2024 itu adalah memperbaiki dapodik ya. Pastikan dapodik teman-teman itu benar teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini salah satu penentu kelulusan P3K Guru 2024 itu adalah harus ada kolaborasi teman-teman ya, harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal membuka formasi. Tujuannya apa? Supaya tidak terulang lagi kasus kemarin ya, bahwasanya jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar. Kalau hal itu terjadi, maka bakalan banyak lagi guru honorer yang tidak terangkat ya. Makanya di sini pemerintah daerah itu harus membuka formasi sebanyak-banyaknya teman-teman ya, dan pemerintah pusat memberikan kebijakan yang terbaik untuk semuanya. Artinya ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi di sini dikatakan ya, intinya untuk kesepakatan menyelesaikan permasalahan-permasalahan honorer. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Kemudian di sini memang sudah ada ya kabar baik atau sekaligus kabar gembira dari Menpan RB melalui surat edaran per 21 Desember 2023 yang lalu, bahwa di sini sudah ada permintaan dari Menpan RB untuk usulan formasi
P3K formasi kebutuhan ASN di tahun 2024. Di sini dikatakan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menyebutkan teman-temannya bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat itu adalah bulan Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN, kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengadaan ASN pada tahun 2024 itu ada dua. P3K itu diperuntukkan khusus bagi pelamar non-ASN, sedangkan CPNS bagi pelamar umum. Nah, di sini dibahasakan juga ya di edaran resmi ini, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar ya, sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf A. Kemudian instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Jadi nantinya instansi sudah bisa mengusulkan kebutuhan ASN ya, agar nanti pemerintah pusat dapat menentukan berapa formasi di instansi A, berapa formasi di instansi B dan seterusnya teman-teman ya. Nah, kemudian di poin kelima teman-teman perlu perhatikan, merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 teman-teman ya sampai dengan angka 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 31 Januari 2024 ya. Jadi ini ada batasannya ya untuk daerah dalam menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K ya, yaitu itu batasnya tanggal 31 Januari 2024. Ini adalah tentunya progres yang bagus ya untuk pelaksanaan P3K 2024. Jadi ada desakan dari Menpan RB agar setiap instansi atau daerah itu menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dan tentunya melampirkan SPTJM itu paling lambat teman-teman ya 31 Januari 2024. Jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka kelima akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024 ya. Jadi ini kabar baiknya ya bahwa seleksi P3K Guru 2024 sudah ada perkembangan, yang mana gebrakan dari Menpan RB melalui surat edarannya itu meminta kepada daerah untuk segera memasukkan jumlah kebutuhan ASN dan P3K-nya dan harus melampirkan SPTJM itu paling lambat di input nantinya itu tanggal 31 Januari 2024 teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Cuman di sini teman-teman harus perhatikan juga ya bahwasanya ada info terbaru juga di sini, kekhawatiran BKN ya dalam perihal pelaksana P3K tahun 2024. Ya, jadi ada semacam ketakutan ya, cuman nanti kita bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.